Dan wanita cantik itu. Apakah pada saat itu aku cuma bermimpi? Tapi itu terlihat nyata sekali. Wanita itu berdiri di depan cermin memantulkan wajah yang begitu cantik. Rambutnya yang panjang. Harum. Sampai saat ini aku masih bisa merasakan harumnya wanita itu. Apakah dia seorang bidadari? Dari mana datangnya wanita cantik itu? Mungkin benar itu hanyalah mimpi. Tidak ada wanita secantik dan sewangi itu. Walau Sarah sekalipun. Gumam Amar terus teringat akan sosok wanita cantik yang sedang mengeringkan rambut di depan cermin pada saat dia tidak sadarkan diri karena mabuk berat. Amar terus melajukan mobilnya walau pikirannya dipenuhi kenangan di hotel. Apakah di hotel berhantu? Ucap Amar kemudian bergidik ngeri. Tidak, aku tidak mau ke hotel itu lagi. Sebenarnya aku bisa saja datang ke hotel itu untuk memastikan apakah wanita yang aku narempat itu Sarah atau bukan. Tapi aku sangat mempercayai Sarah. Dengan siapa lagi aku melakukannya jika bukan dengan Sarah? Amar terus bergumam. Mobil yang dikendarai Amar akhirnya sampai di pekarangan rumahnya. Karena mendengar suara mobil Amar membuat Aisyah pergi keluar untuk menyambut kedatangan sang suami Amar. Ada rasa deg-degan di hati Aisyah ketika Aisyah menunggui Amar di depan pintu rumahnya. Ngapain Aisyah ada di depan pintu? Gumam Amar ketika keluar dari mobilnya melihat Aisyah sudah berdiri di depan pintu. Hidup lagi capek-capeknya malah disambut dia, gumam Amar. Mas, baru pulang? Aisyah menyapa dan mengulurkan telapak tangannya. Ada-ada saja malah minta uang, batin Amar dengan mata mendelik ke arah telapak tangan Aisyah. Ketika Aisyah mengulurkan telapak tangannya. Karena melihat Amar bengong, Aisyah langsung mengambil jas yang Amar pegang lalu menarik tangan Amar, kemudian Aisyah mencium punggung tangan Amar. Seketika Amar pun kaget lagi-lagi mendapatkan perlakuan seperti itu lagi dari Aisyah. Apa-apaan wanita aneh ini, ucap batin Amar. Perasaan hangat dan nyaman itu kini muncul lagi di relung hati Amar. Malah perasaan itu kini membuat jantungnya Amar terasa deg-degan. Mas, aku sudah siapkan pakaian ganti untuk kamu dan makanan di meja makan. Ucapan Aisyah membuyarkan lamunan Amar. Iya, terima kasih, jawab Amar gugup. Untuk menutupi kegugupannya tanpa pikir panjang, Amar langsung pergi meninggalkan Aisyah yang masih berada di teras rumahnya. Aisyah tersenyum walaupun melihat suaminya masih tetap jutek terhadap dirinya. Amar langsung menuju kamarnya. Lagi dan lagi Amar dibuat kaget ketika membuka pintu kamarnya. Alangkah kagetnya Amar begitu membuka pintu. Ada yang berbeda dari kamarnya. Sontak Amar berteriak memanggil Aisyah. Ada apa dengan kamar ini? Aisyah. Amar berteriak memanggil Aisyah. Iya, Amas. Ada apa? Jawab Aisyah yang langsung berlari menghampiri Amar disusul Amir dan ibunya yang datang menghampiri. Ada apa teriak-teriak begitu berisik tau? Ujar Amir. Ada apa bagaimana? Ini lihat masa kamarku jadi begini. Apa sih, Mas? Coba aku mau lihat. Hah, biasa aja, Mas. Namanya juga kamar perempuan. Gitu aja repot. Ketus Amar yang kemudian pergi begitu saja meninggalkan Amar dan Aisyah yang terlihat tertunduk malu. Apa sih, Mar? Biarkan saja. Ini juga kamar Aisyah kok. Ujar Ibu Retno yang mulai berbelok arah Retno kali ini terdengar membelah Aisyah. Apa, Bu? Bu, ini kamarku. Amar ngotot tidak mau kalah. Ah, sudahlah, ucap Retno dan kemudian pergi meninggalkan Amar begitu saja. Retno kali ini merasa malas untuk meladeni anaknya. Retno juga akhirnya meninggalkan Amar dan Aisyah berdua di kamar mereka. Amar berdiri di depan Aisyah yang sedang tertunduk di hadapannya. Amar memelototi Aisyah, namun seperti biasanya Aisyah tidak berani memandang Amar. Aku tidak mau tahu ya. Setelah aku selesai mandi semua harus sudah kembali ke keadaan semula titik. Tegas Amar. Amar pun akhirnya masuk ke kamar mandi tanpa menoleh lagi ke Aisyah. Ya, Mas. Gumam Aisyah setelah melihat Amar pergi. Ternyata Aisyah membuat kamar Amar yang semula didominasi warna hitam menjadi warna merah jambu dari mulai bed cover, gorden semua diganti Aisyah. Baiklah, akan aku ganti semuanya, Mas. Sesuai keinginan kamu.
Gumam Aisyah mengganti semuanya dengan warna semula. Tidak berselang lama Amar keluar dari kamar mandi dengan hanya menggunakan handuk saja. Sementara Aisyah masih belum selesai merapikan kembali kamar tersebut. Ada-ada saja kamu ini. Kalau mau melakukan sesuatu di kamar ini, izin dulu sama yang punya kamar. Kamu ngerti tidak? Ucap Amar ketika ia baru selesai mandi. Iya, Amas. Ngerti. Ibu juga kenapa jadi belain kamu aneh? Gumam Amar. Mas, apalagi? Tegas Amar sontak Aisyah pun terperanjat kaget. Anu mas, makan malam sudah saya siapkan. Ucap gugup Aisyah. Ya terima kasih, ujar Amar. Oi, kenapa kamu jika bicara denganku tidak pernah berani memandangku? Aku ini bukan hantu yang perlu kamu takuti. Ketus Amar. Iya, Amas. Ucap Aisyah masih tertunduk di hadapan Amar. Ya sudah, cepat keluar sana, aku mau ganti pakaian. Memangnya tidak risih apa? Melihat laki-laki cuma pakai handuk begini. Ketus Amar. Maaf, Mas. Ucap Aisyah bergegas pergi keluar dari kamarnya sesuai dengan keinginan Amar dengan membawa semua barang yang tadi siang ia beli. Aku tidak risih karena kamu suami aku, Mas. Gumam Aisyah ketika akan menutup pintu kamar. Dalam diamnya Aisyah perlahan berjalan menuju dapur dan berpapasan dengan Retno dan membuat Retno merasa heran. Aisyah, mau kamu bawa kemana itu? Tanya Retno ketika melihat lengan Aisyah membawa bed cover serta spray yang berwarna merah jambu. Ini Bu, mau Aisyah buang saja. Mas, Amar rupanya tidak suka. Ucap lemas Aisyah. Aduh jangan dong sini. Biar ditaruh di kamar ibu saja ya. Ujar Retno menengadahkan kedua tangannya, meminta semua yang ada di tangan Aisyah diberikan kepadanya. Ibu mau? Sungguh? Ini untuk ibu saja. Syukurlah jika ibu senang. Ucap Aisyah terdengar sangat bahagia. Tentu saja mau dong. Barang bagus begini mau dibuang. Gumam Retno. Bu, Aisyah mau menyiapkan makan malam dulu ya. Iya ibu mau simpan ini dulu di kamar. Sementara ibu pergi ke kamar untuk menyimpan barang-barang yang hendak Aisyah buang. Aisyah pergi ke dapur menyiapkan makanan untuk makan malam. Tidak lama disusul Amar yang kemudian pergi ke ruang makan dengan senyum-senyum sendiri. Amar duduk di ruang makan tanpa peduli Aisyah yang tengah menyiapkan piring untuk dirinya. Mas, makan dulu. Ujar Aisyah. Amar tidak mendengar perkataan Aisyah dan tetap fokus dengan layar ponselnya. Mas. Amar tanpa menoleh ke arah Aisyah. Tidak lama datanglah ibu dan Amir yang datang ke ruang makan. Wah makanannya sepertinya enak-enak nih. Ucap Amir ketika melihat makanan di meja makan begitu menggoda lidahnya. Kita makan. Amar simpan dulu ponselnya, makan dulu. Ujar Retno. Baiklah Bu, tapi Amar tidak selera makan Bu. Tinggal makan saja masih repot, ketus Amir. Sat diam. Ujar Amar kepada Amir sang adik. Bu, setelah makan malam Amar ingin bicara empat mata dengan ibu. Ucap Amar. Amir melirik ke arah Aisyah sementara Aisyah berusaha untuk tidak peduli dengan apa yang ingin Amar dan ibunya bicarakan. Ada apa? Bicara di sini saja. Jawab Retno. Nanti saja Bu. Sekarang kita makan saja. Mas, tentang mobil di hotel itu. Ketus Amir dengan sengaja. Aisyah pun tertunduk malu. Saat Amar memberikan isyarat kepada Amir dengan menutup mulutnya sendiri dengan jari telunjuk. Mobil di hotel apa? Apakah ada yang ibu belum tahu? Tanya Retno. Tidak ada Bu. Nanti Amar cerita sama ibu ya. Baiklah, ucap Ibu Retnowati. Amir dan Aisyah semakin dibuat penasaran dengan apa yang akan dibicarakan Amar dengan ibunya, namun Aisyah cuma bisa diam seperti biasanya. Setelah makan malam selesai, Aisyah membereskan semuanya. Sementara Amar pergi dengan ibu ke kamar ibunya.
Amir yang penasaran berdiri menguping di balik pintu. Gak kedengaran MBA, ucap Amar pelan seraya melihat ke arah Aisyah yang sedang membereskan meja makan. Aisyah cuma bisa melihat dari jauh Amir sedang menguping tanpa bisa ikut mendengarkan pembicaraan antara Amar dan ibunya. Mereka membicarakan tentang apa ya ah? Hati Aisyah bertanya-tanya. Apa? Kamu itu Mar. Istri sendiri tidak disentuh malah nyentuh Sarah. Kamu yakin itu Sarah ha? Bagaimana kalau orang lain? Itu dosa besar Mar. Ibu tidak pernah mengajarkan kamu untuk berbuat dosa Mar. Untuk apa kamu ngaji? Untuk apa kamu sholat jika kamu melakukan perbuatan ZN4? Setelah Amar menjelaskan semuanya akhirnya Amar mendapat cacian dan makian dari Retno. Amar juga tidak yakin Bu. Ucap Amar pelan. Terus Asia bagaimana? Ibu tidak tega sama Aisyah jika kamu menikahi dengan Sarah. Mau bagaimana lagi Bu? Amar ingin menebus dosa Amar Bu. Kenapa ibu melahirkan anak seperti kamu? Ujar Retno dengan derai air mata. Retno terlihat memukul-mukul kepala Amar. Maafkan Amar Bu. Amar hilaf Bu. Akan lain ceritanya jika saja kamu belum menikah. Kamu berbuat dosa yang berlipat ganda dengan mengkhianati Aisyah. Kamu juga tidak melakukan kewajiban kamu terhadap Aisyah malah berbuat tidak senonoh dengan wanita lain. Berdosa sekali kamu Amar, kamu melakukan dosa besar. Tegas ibu di sela isak tangisnya. Amar minta maaf Bu. Ucap Amar dengan penuh rasa penyesalan. Amar pun bersimpu di kaki Retno, sementara Retno menangis terseduh-seduh. Bab ke-14. Amar pun bersimpu di kaki Retno, sementara Retno